harus kita campur dengan formula khusus. Karena boleh berubah misalkan. Misalkan rumusnya kita ubah 2, 4, 10, kada jadi enzimnya. Nah, atau kita kurangi gitu 1, 4, 5, kada jadi juga, kebanyakan tadi. Nah, inilah kenapa ternyata ekoenzim ini bukan pengetahuan abal-abal Bapak sekalian. Ini pengetahuan berproses panjang. Ya, sudah 40 tahun ekoenzim ini coba dikembangkan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Nah, beliau itu adalah bidang keahliannya pertanian awalnya. Dia ingin bagaimana agar pertanian itu berkembang tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, karena kita ketahui sendiri, kita terus terang di Indonesia saat ini banyak sekali mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Itu yang menyebabkan kenapa tubuh kita sering lelah, gampang lelah gitu, sakit-sakitan. Karena terlalu banyak asupan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, bahkan itu berdampak negatif. Nah, Dr. Rosukon ini awalnya punya misi itu selain lingkungan. Karena beliau memiliki penyakit gitu ya, sehingga harus memakan yang bahan-bahan yang betul-betul organik. Nah, sejak tahun 80 beliau kembangkan ini sampai tahun 2003 beliau dapat penghargaan dari FAO gitu. Dari organisasi PBB internasional gitu. Terkait dengan pangan. Karena pengembangan ekoenzim ini. Nah, kemudian setelah betul-betul diproses selama puluhan tahun, ekoenzim ini kemudian beliau sebarkan kepada masyarakat secara umum gitu. Seandainya Dr. Rosukon ini ingin kaya pada saat itu, maka temuan hasil riset beliau ini dipatenkan saja. Dipatenkan. Pasti akan banyak sekali perusahaan yang ingin membeli karena manfaat ekoenzim ini sangat luar biasa. Ada di bidang pertanian, peternakan, lingkungan, bahkan sekarang di Indonesia berkembang pada kecantikan seperti yang disebutkan oleh Bapak Sekda tadi gitu. Luar biasa. Dr. Rosukon tidak mempatenkan hasil temuan beliau ini. Karena apa? Hanya satu alasannya, misi lingkungan. Beliau peduli terhadap lingkungan karena lingkungan membutuhkan enzim sebanyak-banyaknya untuk kembali sehat kembali. Untuk kembali sehat. Ini pesan beliau. Oleh karenanya, kita sebagai pegiat ekoenzim, relawan ekoenzim harus menyampaikan apa yang dicita-citakan Dr. Rosukon tadi. Bahwa tidak boleh ada nilai ekonomis yang muncul di ekoenzim. Tidak boleh diperjualbelikan. Yang harus kita lakukan adalah membagikan sebanyak-banyaknya ekoenzim itu. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau pian buka Shopee, belanja online itu pasti ada yang menjual ekoenzim. Nah, itu salah satu. Itu salah satu alasan kenapa kemudian kawan-kawan di ekoenzim itu mendirikan organisasi Ekoenzim Nusantara. Karena ingin mengedukasi ke seluruh relawan kita agar jangan berubah visinya. Visi kita adalah peduli terhadap lingkungan. Kita harus peduli terhadap kondisi sampah kita. Kita harus peduli terhadap bagaimana kebersihan di lingkungan kita. Itu yang ingin dicita-citakan oleh Dr. Rosukon sebagai penemu enzim. Tapi tidak usah berkecil hati. Kita memang tetap untuk menyemangati masyarakat kan harus dilihat nilai ekonomisnya begitu ya. Beliau sudah mempatenkan untuk fermentasi pertama. Ekoenzim dengan olahan beliau tidak dipatenkan. Tapi kita bisa mengembangkan temuan beliau ini untuk fermentasi kedua. Fermentasi kedua ini boleh kita jadikan nilai ekonomis. Fermentasi kedua apa? Kita bisa membuatnya sebagai sabun. Itu boleh kita jual belikan. Boleh. Nah, ini luar biasa ya. Manfaat dari temuan Dr. Rosukon ini untuk masyarakat. Tidak menutup, tapi mereka memberikan peluang untuk berkreasi lagi. Kalau pian-pian misalkan di Tabalong, komunitas ekoenzim Tabalong, kawan-kawan kita di sana sudah mengembangkan fermentasi kedua untuk ekoenzim ini membunuh hama penyakit. Jadi dengan campuran khusus, ini teman-teman di Tabalong sudah membuat fermentasi kedua untuk menghilangkan hama yang kadang di tanaman kita yang putih-putih itu sangat efektif. Dengan tambahan asupan baru di ekoenzim selama 1 bulan, fermentasi kedua itu sudah bisa dikembangkan di Tabalong. Saya berharap juga nanti di Hulu Sungai Tengah makin banyak yang membuat ekoenzim kemudian
mengembangkan pengetahuan tentang ekoenzim ini. Kemudian di sini banyak pohon karet, banyak nang begetah gitu kan. Kawan-kawan di Tabalong sudah membuktikan untuk membekukan karet itu, getahnya tadi itu bisa menggunakan ekoenzim dan hasilnya lebih lembut dibandingkan menggunakan bahan kimia. Prosesnya memang harus sabar selama 15 menit dicoba. Kemudian ekoenzim ini juga menghilangkan bau. Nah itu luar biasa. Jadi baunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh tim kami gitu. Nah jadi yang perlu Bapak Ibu sekalian ingat adalah formulanya dulu, yaitu 1, 3, 10. 1 itu adalah gula. Nah gulanya di sini juga ada hal yang harus kita ingat. Kalau kita dikenakan banyak sekali macam-macam gula. Nah gula yang kita gunakan itu gula yang murni. Nah, gula yang paling favorit kawan-kawan relawan itu adalah gula dari Hulu Sungai Tengah. Karena paling top, Marco top gitu. Bahkan kita pesan gitu. Nah, ini kan peluang sebenarnya, peluang bagi masyarakat kita di Hulu Sungai Tengah untuk mengembangkan. Karena banyak relawan-relawan kita itu sekarang di Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada 500 relawan aktif kita membuat ekoenzim. Nah, ini kan potensi. Jadi menumbuhkan ekonomi lokal. Nah, jadi kemarin ada juga teman saya, kebetulan dia mulai membuka bisnis gula merah. Nah, kemudian dia nitipkan gula merah yang dia buat, memang dia sebutkan ini ada bahan gula rafinasinya. Nah, ternyata beda ternyata. Hasil enzimnya dengan gula merah asli dengan gula campuran meskipun sama-sama merah tadi itu hasilnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Memang menghasilkan enzim, tapi kapasitas enzim yang dihasilkan itu lebih bagus kalau gula murni dari Barabai tentunya. Ya, tepuk tangan untuk Barabai. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian kalau misalnya gula tidak ada, kawan-kawan kita di Banjarmasin itu kesulitan karena gulanya larang. Nah, gula merahnya larang gitu. 1 kilonya bisa 22.000, bahkan sampai di Banjarmasin 25.000. Gitu. Jadi larang. Nah, kemudian buahnya membawa alternatif yang lain, ya. Jadi gulanya gula tebu Bapak Ibu sekalian. Nah, gula tebu atau kita kenal molase. Nah, ini harganya lebih murah, begitu ya. Nah, kemudian kalau gula putih Bang ya Pak, kira-kira boleh nggak Dak? Boleh aja. Cuma tadi hasil enzimnya sedikit, nah kurang maksimal. Karena apa? Kandungan dari gula putih itu ada campuran pemutihnya, sudah ada zat kimia yang dimasukkan di dalamnya. Nah itu yang bedakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi kita sarankan menggunakan gula merah asli Barabai gitu. Itu yang paling bagus, paling top, sudah kita buktikan. Kalau untuk kecantikan, gula habang yang paling bagus. Jadi kalau hendak glowing gitu lah, semprotkan aja mukanya pakai ekoenzim campuran air. Nah hasilnya bagus. Kita tambah awet muda, ya. Jadi terbukti nih kawan-kawan di ekoenzim Nusantara itu awet muda, ya awet muda gitu karena sering menggunakan ekoenzim. Bahkan untuk mandi sekalipun kita itu sudah berubah perilakunya menggunakan enzim semua. Jadi banyak yang bahan-bahan ini kalau perusahaan yang produksinya jadi produser itu bisa protes kalau ke ekoenzim gitulah. Nah, inilah bukti bahwa ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian campuran yang ketiga bagian tadi adalah sisa buah atau sayuran. Nah, 3 buah. Kemudian sisanya air selama 10. Jadi contohnya kita ingin membuat enzim 1 liter. Maka kita butuhkan 1 liter air, kemudian 300 gram sisa sampah organik, kemudian 100 gram gula habang. Jadi 100 gram aja gula habang murah lah 100 gram itu. Nah kalau kita nukar 1 kilo itu sudah dapat 10 liter enzim. Nah kalau yang ini kan ini 1 liter nih. Nah 1 liter. Kalau kita menggunakan gula merah 1 kilo, berarti 10 kali ini dapatnya. Luar biasa banyaknya. Dan ini sudah bisa digunakan macam-macam. Dan tentu penggunaan enzim juga tidak hanya enzim murni, harus dicampur dengan air gitu ya. Jadi ini mah bisakannya sing lawasan. Nah kenapa kita harus banyak-banyak membagi ke
kerabat-kerabat kita supaya nya tahu, kemudian juga membuat ekoenzim. Nah, kira-kira itu yang hendak ulun sampaikan. Mudah-mudahan nanti Hulu Sungai Tengah kita bergandengan tangan, bersama-sama kita kembangkan ekoenzim di kabupaten yang tercinta ini. Ya. Demikian penyampaian ulun. Selanjutnya ulun serahkan ke tim ulun, Ibu Lili. Silakan Ibu Lili untuk menyampaikan manfaat enzim. Musik kasih nih.